Assalamualaikum Tabib Bun, bertemu lagi dengan saya Irwan SP Channel. Kelebihan Arabica dibanding Robusta, Arabica bisa panen setiap 2 minggu sekali panen. Baik, kita membahas bagaimana kelebihan-kelebihan dari sistem pagar ini. Bertemu langsung dengan sang pemilik kebun, Supriyono. Jadi Arabica ini ya cepat panen, dia umur 1 tahun dia sudah mulai bunga, umur 2 tahun sudah mulai buah. Harganya 2-3 kali lipat Robusta. Kalau produksinya? Tapi produksinya separuhnya Robusta ya. Kita masih untung 1. Oke. Kalau Robusta sama Arabica yakin mana untuk sistem pagar nih? Sama-sama punya potensi ya. Arabica bagus, kita sudah lihat di Brazil bagus. Robusta kita lihat di Brazil bagus. Kita lihat di sini Robustanya tahun depan tayang. Oke. Kalau cuaca gimana? Ada pengaruh nggak? Katanya kalau cuaca di tempat kita kan beda sama Brazil. Apa itu ada pengaruh? Kalau beda apa enggaknya, yang jelas saya belum pernah ke sana. Tapi yang jelas ini nyatanya bisa seperti Brazil. Oke. Kalau tanah ya, kita lihat di Brazil itu tanahnya ada yang merah, ada yang hitam, tapi rata-rata malah justru lempu merah ya. Kita ini dominan rata-rata hitam, tapi ada juga yang lempu berpasir. Tapi tidak masalah, yang penting adalah kuasai teknik pengolahan tanah. Kalau produksi bisa 1 kilo 1 batang untuk Arabica? Bisa, sangat bisa. Bisa. Ini aja buah pertama ini sudah mendekati 1 kilo. Ada yang 1 kilo, ada yang belum. Tapi sudah mendekati 1 kilo. Nanti panen kedua, insya Allah bisa 1 kilo. Oke. Baik para pemirsa Kopista dan Kopi Lover, kami adalah generasi kedua atau ketiga dari petani kopi sejak kemerdekaan RI. Jadi sejak zaman dulu kopi yang dikembangkan di Lampung Barat ini seperti yang ada di belakang saya ini, seperti ini nih. Ini. Kalau zaman dahulu orang-orang tua kami ini membuka hutan atau membuka kebun dengan semaunya saja, mau berapa hektar. Nah, seperti yang ini kira-kira ada 5 atau 6 hektar satu petani. Dan pada saat itu mereka bisa menghidupi keluarga. Nah, seperti Pak Supri ini sampai sekolah, sampai menikah dan seterusnya bisa punya kendaraan 5-6 hektar. Dan 2000 ke sini, kira-kira dengan 5-6 hektar ini, dengan keadaan kondisi yang seperti saat ini, tanah sudah mulai menua, dan kita lihat buahnya seperti ini, saya kira akan susah untuk kita selapang orang tua kita dahulu. Jadi kita mencari solusi bagaimana mengatasi ini dengan tanah yang insya Allah masih tidak berkurang. Kita akan meningkatkan jumlah produksinya dengan merubah pola tanam. Tidak lagi seperti ini, seperti yang ada di belakang ini. Kita akan rubah seperti ini. Karena dengan seperti ini, sistem pagar ini, jarak tanamnya adalah 2,5 kali 1 meter, sehingga dalam 1 hektar akan memuat sekitar 4.000 batang kopi. Bila dipelihara 2 batang seperti ini pada 1 pokok, itu akan sejumlah 8.000. Dan diharapkan dalam 1 pokok ini dapat menghasilkan 1 hingga 2 kilo green bean. Nah, seperti ini. Dari percobaan yang telah
kami lakukan, ini di kebun Pak Supri ini, untuk Arabica yang katanya buahnya di bawah setengah kilo green bean, ternyata beliau bisa panen untuk pertama hampir 1 kilo satu pokok ya. Seperti ini. Hampir 1 kilo satu pokok. Dan Arabica, kenapa ini kita coba di Arabica? Karena kita melihat di Brazil kebanyakan Arabica. Namun tidak menutup kemungkinan juga kami akan mencoba dan telah mencoba untuk yang Robusta. Bayangkan apabila 6 hektar tanah kita buat seperti ini semua, baik tanaman Arabica ataupun Robusta, sehingga kita memiliki batang kopi sebanyak 4.000 kali 6, 24.000. Sama dengan 12 hektar. 12 hektar kebun kopi yang cara biasa. Ditambah lagi kalau kita pelihara 2 seperti ini, 2, maka kita sudah 48.000. Dengan jumlah atau luas tanah yang sama, namun jumlah kopi yang lebih banyak. Dengan pengerjaan yang jauh lebih mudah. Sehingga mudah-mudahan dengan cara itu tantangan zaman, ekonomi, kebutuhan, dan sebagainya bisa teratasi. Dan saya yakin ini adalah jawaban, solusi dari permasalahan produktivitas kopi di Indonesia. Bagaimana menurut Pak Supri? Pas Pak, cocok. Jadi buat teman-teman jangan ragu, silahkan dicoba, silahkan diperhitungkan, atau bisa lihat video-video saya atau Pak Irwan YouTube, atau mungkin bisa lihat teman-teman di video-video di Brazil menggunakan teknik ini. Dan mereka yang seperempatnya luas wilayahnya dari kebun kopinya dari kita Indonesia, tapi produksi dia justru nomor 1 di dunia. Ya, bisa 4 kali lipatnya dibanding produksi kita. Jadi kita ini rata-rata nasional itu hanya menyedihkan sekali ya, 0,5 sampai 0,8. Jadi kalau bagus 0,8, kalau curah hujan tinggi kayak tahun-tahun kemarin, tahun ini kemungkinan sekitar 0,5 ton per hektar area. Jadi dengan teknik ini mudah-mudahan bisa menjadi sebuah terobosan. Mungkin masih banyak yang pesimis, tapi tidak masalah. Tapi berani mencoba itu menurut saya keren, dan ada perjuangan di situ, dan yakin bahwa dengan semangat dan ketekunan itu bisa berhasil ya. Demikian Pak Irwan. Oke, baik pemirsa, jadi tujuan kita menanam ini adalah untuk merubah keadaan atau kondisi. Semoga ini dapat menjadi jawaban dari permasalahan yang ada. Jadi ketika produksi yang menjadi permasalahan, maka disitulah yang kita cari solusinya. Bukan kita malah memikirkan untuk menanam komoditas lain ataupun mencari usaha lain selain kopi. Itu tidak akan menjawab permasalahan produktivitas kopi di Indonesia. Jadi niat kami tulus untuk meningkatkan produksi dan mengajak dari seluruh masyarakat kopi Indonesia, ayo kita sama-sama bangkit, sama-sama mencoba. Dan yang telah kami coba sampai saat ini, alhamdulillah tidak banyak kendala dan sesuai dengan target yang ada di yang kami pelajari. Demikian pemirsa, sampai di sini video kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Sampai bertemu pada video-video berikutnya.